Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sehat, bertemu kembali dalam To The Point bersama Irwan Abdullah. Pada kesempatan ini kita coba melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak pembangkangan, ya. Pembangkangan merupakan satu tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang terjadi secara meluas. Tindakan masyarakat di dalam melawan hukum-hukum yang berlaku, atau tindakan-tindakan anak-anak yang melawan perintah orang tua. Demikian juga tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh berbagai kelompok masyarakat yang melawan majikan, melawan tokoh. Bagaimana masyarakat mulai melawan elit, mulai melawan tokoh agama, mulai melawan tokoh masyarakat, mulai melawan yang sebelumnya itu tidak dilawan, dalam pengertian bahwa sebagai subordinat maka dia tunduk kepada apakah hegemoni atau dominasi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita mencatat begitu banyak perlawanan. Jadi melawan hukum, melawan ketentuan, melawan status, ya, melawan nasib dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu fenomena penting. Kenapa perlawanan atau resistensi dalam bahasa James Scott itu terjadi semakin intensif di dalam kehidupan manusia? Ada saja yang melawan peraturan lampu merah, ya, traffic light. Ada saja yang melawan peraturan untuk masuk pada jam yang tepat. Ada saja yang melawan untuk tidak membayar pajak. Ada saja yang melawan untuk terlambat membayar perpanjangan dari pajak kendaraan dan seterusnya. Dan ini perlawanan itu merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat. Apakah perlawanan itu merupakan satu refleksi dari ketidaktahuan? Jadi pengetahuan yang terbatas, bisa jadi karena memang orang tidak tahu, sehingga tindakan-tindakannya dianggap sebagai tindakan melawan. Jadi pengetahuan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, akibat penguasaan yang berbeda antar kelompok, itu dapat melahirkan perlawanan-perlawanan. Karena konsepsi atas sesuatu itu sangat berbeda. Ketika yang satu melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan yang lain, maka perlawanan-perlawanan itu akan terjadi yang didasarkan oleh perbedaan-perbedaan. Pada saat yang sama, perlawanan itu disebabkan oleh nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang berbeda dapat melahirkan protes, dapat melahirkan, ya, protes kepada otoritas atau kepada orang yang memiliki kekuasaan. Atas apa? Atas penilaian tentang hak dan kewajiban yang berbeda antara yang memberi hak itu atau yang menerima haknya. Itu berbeda persepsi. Nah, di dalam menilai sesuatu, jika penilaian itu berbeda, maka berisiko melahirkan resistensi-resistensi atas suatu penilaian. Ya, gaji seorang tukang yang bagi majikan cukup diberikan 100.000 per hari, tapi tukang merasa bahwa nilai 100.000 sangat terbatas dan dia menginginkan 125.000. Ketika itu berlangsung terus-menerus, bisa terjadi suatu hari tukangnya tidak datang lagi.
Dan ketika tukang tidak datang, kemudian seorang majikan atau yang punya pekerjaan mencari tukang itu, dan dia mengatakan, bukan mengatakan bahwa dia ingin naik gaji, bukan dia protes bahwa dia dibayar lebih rendah, tapi dia mengatakan sesuatu yang lain, bahwa dia sedang mengerjakan pekerjaan lain yang tidak bisa dia tinggal, sehingga tidak bisa meneruskan pekerjaan yang diberikan oleh seorang majikan. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah symbolic resistance, perlawanan simbolik yang sedang dilakukan oleh seorang tukang atas gaji yang diberikan di bawah standar yang dia harapkan, di bawah nilai yang dia harapkan. Ini adalah symbolic resistance. Jadi, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh James Scott, resistance itu ya, terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, penolakan atau perlawanan yang bersifat terbuka. Terbuka artinya seorang tukang harusnya dia datang, dia protes, dia bilang ini gajinya kurang. Jadi grade saya bukan 100 tapi 125, itu terbuka. Dan bisa dia protes, bahkan bisa terbuka dengan kekerasan. Tapi perlawanan itu bisa sangat tertutup, dalam arti bersifat simbolik, dan itulah sering disebut atau diklasifikasikan sebagai hidden transcript. Jadi ada perlawanan yang tersembunyi yang diwujudkan dalam simbol-simbol ya, yang tidak dikatakan, tapi adalah sebuah penolakan walaupun tidak dikatakan. Pada dasarnya intinya sama seperti yang dikatakan, karena itu adalah sebuah perlawanan. Dan kita lihat dalam perlawanan yang dilakukan itu, dalam proses demikian, kita lihat bagaimana sesungguhnya masyarakat ya, sedang berkembang. Nah, perlawanan itu juga merupakan indikator dari terbukanya ruang-ruang kontestasi, terbukanya ruang untuk melahirkan ide baru. Ya. Jadi di dalam sebuah perlawanan itu kita lihat ada ruang politik baru yang terbuka yang memungkinkan seorang untuk mengungkapkan pendapat. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa perlawanan-perlawanan, semakin terbuka perlawanan itu, maka masyarakat semakin juga terbuka. Tapi semakin tertutup perlawanan atau perlawanan yang bersifat simbolik, itu juga menjadi pernyataan bahwa masyarakat tertutup. Dan dalam masyarakat tertutup tentu saja itu memperlihatkan satu hubungan kekuasaan yang timpang. Nah, jadi perlawanan, kembali lagi kalau kita coba lihat, ya merupakan satu ekspresi dari satu masyarakat sebagai respons atas perbedaan nilai, atas perbedaan paham, di mana ekspektasinya tidak tercapai. Tapi perlawanan itu tentu saja ini merupakan bagian dari satu dinamika masyarakat. Tidak ada suatu perlawanan atau tanpa ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan, perlawanan kaum buruh, ya, perlawanan buruh tani, perlawanan buruh industri, perlawanan pegawai, ya, yang berwujud pada berbagai demonstrasi dan sebagainya, itu juga bisa menjadi dasar perubahan-perubahan yang mendasar, perubahan yang substansial, yang membuat kemajuan. Jadi dinamika di dalam masyarakat yang bersifat kontestatif itu sesungguhnya merupakan jalan bagi transformasi sosial yang jauh lebih meluas, yang memberikan implikasi-implikasi panjang pada masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi, perlawanan atau berbagai bentuk pembangkangan harus dilihat sebagai satu tanda yang mengkomunikasikan arah-arah baru yang diharapkan, yang sepatutnya terjadi di dalam masyarakat. Para pelaku kebijakan atau pengambil kebijakan atau para pelaku di dalam berbagai kehidupan itu sendiri, pelaku seni, pelaku budaya, dan berbagai aktivitas, dan kaum profesional siapa saja
harus membaca tanda-tanda perlawanan ini. Dan perlawanan pun dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup, harus dengan teliti dibaca sebagai satu kontribusi bagi perubahan-perubahan yang niscaya di masa yang akan datang. Ikuti terus diskusi To The Point bersama Irwan Abdullah. Salam sehat. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak.